Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan alasan dibalik semua kejahatan Kisaki. Ia melakukannya demi Hina, wanita yang disukainya sejak dulu. Namun ia mengetahui bahwa Hina lebih menyukai Takemichi dibanding dirinya. Itulah kenapa Kisaki bersikeras ingin menjadi preman nomor 1 di Jepang supaya Hina dapat melihat ke arahnya. Namun hayalan tetaplah hayalan, karena Hina lebih memilih Takemichi dan menolak lamaran Kisaki. Kini Takemichi sudah berada di atas angin untuk mengakhiri konfliknya bersama Kisaki. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan pertarungan antara Draken dan juga Hanma. Dengan wajah yang sudah babak belur, Hanma berkata, "Sial, ternyata kau kuat sekali, Draken." Sementara itu, Takemichi sudah bersiap untuk menembak Kisaki dengan pistol yang ia bawa. Dalam hatinya, Takemichi berkata, "Jika aku dapat membunuh Kisaki di sini, aku dapat menyelamatkan Hina." Namun sebelum Takemichi menarik pelatuknya, muncul Hina dan juga Maiki yang berlari ke arahnya. Di sana, Hina sangat terkejut melihat Kisaki berada di sana. Begitu juga Kisaki yang tidak ingin Hina melihatnya di kondisinya saat itu. Sementara itu, Maiki mencoba memanggil Kisaki karena Kisaki terlihat melarikan diri kembali. Takemichi berteriak karena tidak mau kehilangan Kisaki. Sementara Kisaki memaki dalam hati karena rencananya sudah gagal total. Takemichi yang mengejar Kisaki mencoba meneriakinya, "Hentikan Kisaki, semua orang tahu kau pelakunya. Tidak ada yang akan percaya padamu lagi. Mimpimu yang menyedihkan sudah hilang." Namun Kisaki tetap saja terus berlari dan berlari. "Siapa bilang aku akan mengakhirinya? Aku dapat memulainya lagi dan lagi. Suatu hari Tachibana akan menjadi milikku. Aku yakin suatu hari nanti." Namun Takemichi membalas, "Jangan bermimpi Kisaki. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku tidak akan membiarkan kau kembali ke masa depan." Namun tiba-tiba Kisaki berhenti di tengah jalan dan menoleh ke arah Takemichi. "Balik ke masa depan? Apa kau masih berpikir jika aku seorang pelompat waktu?" Takemichi yang mendengar pertanyaan Kisaki menjadi berpikir jangan-jangan Kisaki memang bukan pelompat waktu. Namun ketika Kisaki ingin memberitahukan kebenaran kepada Takemichi, tiba-tiba sebuah minibus menabrak tubuh Kisaki hingga terpental beberapa meter. Takemichi pun hanya bisa terdiam melihat sebuah insiden besar terjadi tepat di depan matanya. Terlihat Kisaki yang sudah tak bisa bergerak setelah mendapat hantaman keras dari truk yang menabraknya. Takemichi yang melihatnya masih tidak percaya jika Kisaki tertabrak di depan matanya sendiri. Namun tiba-tiba Kisaki bangkit dari tempatnya. Namun tangan Kisaki sudah patah dan terlihat menyakitkan. Kisaki mengerang kesakitan dengan semua luka yang ia alami. Seolah-olah itu adalah ajab dari seorang yang jalim di masa hidupnya. Takemichi sendiri menjadi saksi atas rasa sakit yang dialami Kisaki. Di sana, Kisaki berteriak, "Apa yang terjadi? Sial, kenapa aku tidak bisa berdiri?" Darah sudah membanjiri tubuh Kisaki. Bukan hanya itu, tangan dan kakinya juga sudah patah, sehingga penampilan fisik Kisaki sudah mirip zombie. Dalam sakaratul mautnya, Kisaki berkata jika dia sebenarnya masih belum ingin mati. Namun sepertinya takdir berkata lain, karena di perempatan itulah Kisaki harus menerima akhir dari sepak terjang kejahatannya. Insiden Kanto, konflik yang melibatkan 500 anggota geng Tenjiku dan Tokyo Manji. 5 orang terlibat sudah ditahan kepolisian dan 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Insiden berakhir dengan hasil yang sangat mengenaskan.
Sementara di tempat lain, Hanma yang belum mengetahui kondisi Kisaki malah mengira jika temannya itu berhasil melarikan diri. 5 orang yang tertangkap adalah eksekutif Tenjiku, Muto Yasuhiro, Shion Madarame, Haitani bersaudara, dan juga Kanji Mochizuki. Sementara 3 orang yang meninggal adalah Ema Sano, Ijana Kurokawa, dan juga Kisaki Teta. Terlihat Engri dan Chifuyu mengendarai motor menghindari polisi. Begitu juga Hakai dan juga Inui. Sementara di pihak Tenjiku, Kokonoi dan juga Sanju melarikan diri. Beberapa hari setelah insiden Kanto, Takemichi terlihat menjenguk Kakucho di rumah sakit. Di sana, Kakucho mengeluh karena hanya dirinya lah yang selamat. Namun Takemichi mencoba untuk menenangkan teman masa kecilnya. Jangan berkata seperti itu. Ijana menyelamatkanmu. Dia tidak akan beristirahat dengan tenang jika mendengar perkataanmu, Kakucho. Namun Kakucho membalas kembali. Kisaki juga sudah mati. Mimpi Tenjiku kini sudah lenyap. Tetapi Takemichi mengatakan jika mimpi itu tergantung Kakucho sekarang ini. Apa? Tergantung padaku? Itu benar, Kakucho. Kisaki sudah mati. Pertarunganku di sini sudah berakhir. Namun sejak hari di mana Kisaki mati, aku selalu gemetaran. Scene lalu berpindah di kediaman Maiki. Terlihat di sana sedang dilangsungkan penghormatan terakhir bagi Ema Sano. Semua teman-teman Maiki nampak hadir melepaskan kepergian Ema. Takemichi melihat bahkan di pemakaman adiknya sendiri, kepala Maiki tetap lurus dan tegak. Padahal Takemichi tahu bahwa Maiki menanggung beban mental yang luar biasa berat. Terlihat juga Draken dengan rambut tanpa kuncirannya. Ia memberikan pernyataan kepada keluarga mendiang di hadapan Maiki dan kakeknya. Draken berkata jika ia sangat mencintai Ema. Ia sangat meminta maaf karena tidak bisa melindungi Ema. Draken mengatakannya sembari membungkukkan dirinya kepada kakek Ema. Hal itu membuat kakek Ema berkata, "Begitu ya? Kau menyukainya. Aku yakin dia sekarang beristirahat dengan tenang." Kakek Ema mengatakan itu dengan senyum yang terukir di wajahnya. Namun tidak dengan Draken. Ia menangis dengan fakta bahwa Ema sudah pergi untuk selama-lamanya. Mitsuya, Chifuyu, Hina, bahkan Inui juga tak kuasa menahan air matanya. Malam itu tangis air mata pecah di rumah duka. Ketika Inui sedang berjalan pulang, secara tak sengaja ia bertemu dengan Koko. Dengan memegang pundak Inui, Koko berkata, "Aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Aku tidak bisa membantumu lagi. Jadi jangan berjalan ke arah yang salah, Inui. Sepertinya ini perpisahan bagi kita." Kemudian keduanya berjalan saling membelakangi. "Hei Koko, terima kasih atas segalanya." "Kau bodoh. Aku juga, Inui." Dua sahabat itu pun berjalan menuju keyakinannya masing-masing. Sementara itu di tempat lain, terlihat Kakucho mengunjungi tempat bermainnya dulu bersama Ijana. Saat membuka pintu, Kakucho mengingat kembali masa kecilnya bersama Ijana. Kemudian saat berada di sudut rumah, ia juga mengingat saat Ijana memuji luka yang ada di wajah Kakucho. Di tempat itu, Kakucho membuat kuburan bagi sahabatnya. "Beristirahatlah dengan tenang, Ijana." Dalam pembunuhan Ema Sano dan Ijana Kurokawa, pelaku utama Kisaki Teta dan Hanma Suji dinyatakan bersalah. Kini Kisaki sudah mati, sementara Hanma terlihat ia sedang mampir di sebuah warung untuk makan soto ayam. Dengan membersihkan daging yang nyelip di gigi, ia berkata jika semuanya sudah mulai membosankan. Sesaat kemudian, ia menaiki motornya dan berkata jika ia juga sudah mulai lelah menjadi buronan. Karena Hanma Suji terus hidup dengan menjadi buronan. Sementara itu, Maiki terlihat sedang bersantai di tepi sungai. Entah apa yang sedang dipikirkan Maiki. Ia berkata jika ia sudah memutuskannya, dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan ajab bagi penjahat seperti Kisaki. Di akhir hidupnya, sebagai manusia yang jalim, ia disiksa terlebih dahulu dengan tangan dan kaki yang patah. Ia juga merasakan sakit mental di mana saat ia ingin terus hidup, namun takdir harus membunuhnya sebelum semua impiannya tercapai. Dengan matinya Kisaki menjadi penutup atas semua tragedi yang ada pada insiden Kanto. Sementara Hanma Suji masih hidup berkeliaran menjadi buronan.
Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.